Selama ini, OPM menyombongkan diri siap berperang secara terbuka dengan TNI Polri, serta menganggap TNI Polri tidak mampu menumpas mereka. Ibarat baru bangun dari tidur yang panjang. Saat ini KKB baru sadar bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anggota TNI Polri. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya anggota OPM yang turun gunung dan memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat TNI. Tiga anggota KKB kelompok Lekagak Telenggen menyerahkan diri pada NKRI. Ketiganya yang menyerahkan diri diketahui mempunyai peran yang cukup penting di kelompok mereka. Tak hanya menyerahkan diri, ketiga anak buah Lekagak ini juga menyerahkan sejumlah senjata. Tiga kelompok tersebut menyerahkan diri pada aparat TNI yang tengah melakukan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah, Papua. Tiga anggota KKB yang menyerahkan diri adalah YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan juga OM 41 tahun. Perlu diketahui, TNI Polri selama ini menghadapi TPNPB OPM masih dalam koridor penegakan hukum. Semua itu yang dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan serta hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan KKB dalam berbagai aksi dan terornya. KKB sama sekali tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan apalagi hak asasi manusia. KKB akan mendor siapa saja yang tidak mereka sukai, tukang ojek, petugas medis, masyarakat sipil, dan lain-lain. Mereka dengan mudahnya memberi alasan bahwa yang mereka dor adalah mata-mata TNI Polri. Status keadaan di Papua ini masih wilayah penegakan hukum. Kecuali nih ya, pemerintah menyatakan Papua darurat militer. Barulah TNI full force. Ya paling setengah jam udah pada pulang ke Yang Maha Kuasa lah OPM-OPM itu. Paling setengah jam udah pada pulang ke Yang Maha Kuasa lah OPM-OPM itu. Mereka saat ini ternyata terpantau jelas oleh TNI Polri dengan menggunakan pesawat drone dan citra satelit yang setiap saat terkoordinasi dengan tim sniper di atas pegunungan. Hal ini membuat para anggota KKB memilih untuk bersembunyi pada siang hari. Di antara rapatnya pepohonan, mereka memilih beraktivitas di malam hari untuk mencari kebutuhan logistik. Namun, satu hal yang mereka tidak ketahui, bahwa pada malam hari mereka juga bisa terpantau dengan menggunakan inframerah dan pelacakan suhu tubuh yang saat ini sudah dimiliki oleh pasukan TNI. Hal ini membuat mereka tidak leluasa lagi untuk bergerak dan berkoordinasi. Bahkan, beberapa dari anggota KKB TPNPB yang selama ini hanya ikut-ikutan saja banyak yang sudah kembali ke perkampungan atau menyembunyikan diri terpisah dari kelompok besar KKB. Mereka juga rajin berteriak ke dunia internasional bahwa TNI Polri telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Justru mereka sendirilah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia berat. Para simpatisan TPNPB OPM secara rutin juga berteriak mendiskreditkan TNI Polri. Mereka seolah-olah tidak paham jejak digital dan informasi saat ini sangat mudah dan cepat menyebar. Dengan banyaknya kekerasan OPM terhadap masyarakat, membuat rakyat Papua sudah jengah akan kehadiran OPM yang tiap hari makin menjadi-jadi. Masyarakat Papua inginkan kedamaian dan keamanan di tanah kelahirannya sendiri, bukan selalu merasa terancam setiap harinya. Hal ini menyebabkan masyarakat ketakutan untuk beraktivitas. OPM bisa dengan tiba-tiba menjarah dan memeras mereka dengan ancaman. Mari kita sama-sama doakan keselamatan prajurit TNI yang sedang bertugas di sana. Kita juga doakan semoga kedamaian menyertai Papua.